method itu gabungan dari dua penelitian, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Tadi sudah dijelaskan mengapa penelitian mixed method ini muncul, kenapa harus ada penelitian mixed method, karena seringkali hasil penelitian kuantitatif itu tidak bisa menjawab mengapa, ya. Jadi yang menjadi kendala dalam penelitian kuantitatif itu kita tidak bisa menjawab mengapa, karena dalam penelitian kuantitatif itu hasil statistik itu yang diinterpretasi. Jadi misalnya apakah ada pengaruh antara beban kerja dengan kinerja. Nah, itu biasa diteliti oleh anak-anak dari KARS, ya, beban kerja dan kinerja. Tapi kita belum bisa menjelaskan mengapa hal ini misalnya ada pengaruh antara kedua variabel, sehingga harus ditambahkan penelitian lanjutan, dalam hal ini penelitian kualitatif, untuk menjawab mengapa ada pengaruh atau bagaimana pengaruhnya. Karena berdasarkan statistik itu agak susah untuk diinterpretasikan, ya, walaupun ada arah hubungan dan sebagainya, sehingga kita seringkali stuck di interpretasi akhirnya. Di pembahasan kita hanya menduga-duga, ya. Itu salah satu kekurangan dari kalau kita hanya menggunakan satu jenis penelitian. Ataupun secara kualitatif itu mungkin sudah bisa menjawab mengapa, tetapi secara teoritis biasanya penelitian kualitatif itu karena teorinya masih kurang sehingga harus dilakukan penelitian kualitatif. Tetapi itu yang menjadi kendala ketika teorinya kurang, artinya hipotesis kita dasar kita untuk melakukan penelitian menjadi lemah. Jadi seperti itu. Sehingga perlu adanya penelitian kuantitatif. Jadi inilah menjadi penyebab mengapa penelitian mixed method ini muncul, karena ada kekurangan dari setiap penelitian, ya. Jadi memang tidak ada yang sempurna dalam penelitian, sehingga digabungkan. Untuk menggabungkan ini, maka si peneliti harus punya kemampuan yang baik dalam penelitian kuantitatif maupun dalam penelitian kualitatif, ya, karena dua jenis penelitian ini yang digabungkan. Jadi dua jenis penelitian yang digabungkan dalam satu jenis penelitian, ya. Biasanya itu kalau penelitian saya waktu S3 itu mixed method. Saya menggunakan mixed method dengan jenis penelitiannya sequential, di mana penelitian kuantitatif itu lebih dahulu dilakukan untuk melihat apakah ada pengaruh, bagaimana pengaruhnya, tapi untuk menjelaskan lebih jelas untuk pengaruh yang terjadi di lapangan, saya harus melakukan penelitian kualitatif. Jadi kuantitatif dulu, setelah diperoleh hasil kuantitatif, maka saya turun ke lapangan untuk melihat lagi fenomena yang di dalamnya, agar supaya terjawab mengapa ini berpengaruh. Kalau penelitian dari Dr. Jenny terbalik. Dr. Jenny meneliti tentang pengaruh mapalus terhadap terjadinya penyakit jantung koroner karena keterbatasan teori. Karena keterbatasan teori dari mapalus ini yang hubungkan dengan kesehatan, sehingga Dr. Jenny harus melakukan penelitian kualitatif lebih dulu untuk mengeksplor tentang mapalus yang ada di masyarakat, sehingga diperoleh suatu hipotesis atau suatu dalil, ya. Belum sampai ke teori, karena teori itu harus dibuktikan dulu, ya. Jadi belum sampai ke teori, jadi masih seperti, ya, pernyataan awal, dugaan awal, bahkan sampai ke dalil tentang pengaruh mapalus terhadap kesehatan. Kemudian itu dilanjutkan pada penelitian kuantitatif untuk melihat apakah memang ada pengaruh, dan hasilnya ada teori yang baru dari hasil penelitian tersebut. Jadi itu kalau di S3, ya. Jadi pada dasarnya kita terima kasih dan selamat sore. Terima kasih. Terima kasih. Ya.